Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, para pemirsa semuanya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir ya materi kita pada podcast sesi kali ini, podcast Raihan ya. Raihan menjadi Ramadan, menjadi insan yang ihsan ya. Alhamdulillah Ustaz Rahmat ya. Ya. Rahmat Hidayat Syah, Ya. MSI. Boleh Ustaz diceritakan sedikit mungkin apa riwayat pendidikannya dan mungkin aktivitas di luar Bintang Cendekia, karena yang kita tahu Ustaz Rahmat ini adalah salah satu guru kita yang ada di Bintang Cendekia yang diamanakan menjadi guru Umi ya Ustaz. Ya, guru Al-Quran ya. Guru Al-Quran ya. Mungkin bisa Ustaz diceritakan sedikit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Tentang sekilas dari riwayat pendidikan ya Ustaz ya. Saya menempuh jenjang pendidikan SD itu di kampung, lalu tingkat SMP dan SMA-nya itu di Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang. Ya. Lalu setelah tamat dari Pondok Pesantren melanjutkan ke UIN Suska Riau ya untuk strata 1 dan melanjutkan program magister di Universitas Riau. Maaf Ustaz, kalau boleh tahu tahun berapa tuh ya masuk UIN Ya, Suska? baik. Untuk tahun 2008 masuk, 2008. Lalu tamat 2012 dan kembali melanjutkan studi pada program pascasarjana di UNRI itu dimulai tahun 2017, selesai 2019. Ya, selisih setahun kita kalau begitu ya. Ya. Di UIN Suska. Ya, selisih setahun ya Ustaz ya. Ustaz juga Saya- alumni UIN ya. Iya, saya 2007, Ustaz masuk 2008 ya. Iya, betul. Cuman karena kita beda jurusan. Iya, beda jurusan, Ustaz, nggak jadi ketemu. belum nggak kenal, nggak Iya. ketemu gitu ya Ustaz ya. Baik. Kemudian ke UNRI ya Ustaz ya. Iya, UNRI S. Itu berapa lama Ustaz di UNRI? di UNRI pas dalam kurun waktu 2 tahun selesai. Selesai tepat Ya. waktu. Ya, alhamdulillah. Ya, dan untuk kegiatan ya di yang inti kan kita mendedikasikan waktu di Bintang Cendekia nih, Sekolah Islam dan Leadership Bintang Cendekia. Nah, di luarnya itu alhamdulillah kita sebagai mubalik dan juga di situ sebagai imam masjid paripurna Kota Pekanbaru Masjid mana tuh Ustaz? yang di Kecamatan Bina Widya, Oh iya, iya. di Masjid Al-Huda, Kelurahan Tobek Godang yang seberang Jalan Riau Pos itu. Gedung Riau Pos itu. Iya, Iya. seberangnya itu di tepi jalan. Masya Allah. Seberantas. Luar biasa. Ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersentuhan dengan sosial, keagamaan, kemasyarakatan gitu. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya Ustaz. Sibuk seperti. Kalau di lembaga-lembaga dakwah ada juga ikut Ustaz. Iya, ada di lembaga dakwah di Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, MDI. Iya. Ya, alhamdulillah kita sudah aktif dari tahun 2014. Berarti setiap Jumat itu ngisi apa ya? Iya, Khutbah ada ya? jadwal khutbah yang telah disusun oleh Sekretariat MDI gitu. Tentu Ustaz ya, di bulan Ramadan ini makin padat jadwalnya ya. Apalagi Iya. kalau di MDI yang kita tahu mereka itu dikasih jadwal ya untuk mengisi setiap malam di Iya. masjid-masjid. Ya, itu memang setiap tahun MDI sebagai lembaga dakwah kan bekerja sama dengan masjid-masjid ataupun musola yang ada di Kota Pekanbaru itu menyusun jadwal-jadwal mubalik
dan juga mubalighohnya. Balik. Itu di apa itu? Berpencar ke seluruh masjid musola yang ada di Kota Pekanbaru mubaliknya. Masya Jadi kemana-mana itu. Umpamanya di Masjid Bina Widya, nanti bisa ke Senaplan. Iya, iya. Jadi ilmunya itu pun juga merata ada di setiap masjid-masjid yang ada di Kota Pekanbaru. Nah, gitu Ustaz. Baik, Masya Allah, luar biasa ya padat kegiatan Ustadz kita. Kemudian kalau keluarga Ustadz, anak, Alhamdulillah anak sudah 3. Alhamdulillah. Ya, sekarang yang paling tua, yang paling besar itu masuk usia TK. TK ya. Ya, di bawahnya usia 2 tahun, 3 tahun, masuk 4, dan di bawahnya 1 masuk 2. Karena saya agak sedikit unik dalam keluarga saya, dalam anak saya ini. Iya, iya. Jaraknya 2 tahun semua, dan tanggal lahirnya pun sama Ustadz, dari beda tahun saja. Iya. Jadi enak Itu ya ngingat. Allah mentakdirkannya gitu. Jadi Enak ngingat kalau waktunya, bilang Ustaz, ya. tanggal miladnya gitu, hari lahirnya sama 2 anak pertama dan kedua. Oh, Nah, anak yang terakhirnya jarak 3 bulan. heeh, Karena anak satu kedua ini bulan Mei. heeh. Anak yang terakhir ini bulan Agustus. Bulan Agustus itu pun pas pula di tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kita. Wah, Masya hari. Allah. Jadi enak ngingat. Iya. Semuanya di tanggal miladnya. 17 Ustaz. Kalau istri Ustadz sudah berapa nih? Iya. Banyak teman bilang, kamu ini nggak cocok, kamu udah S2 tapi bini Iya, masih 1. S1. Saya rasa itu rasionya tidak seperti itu gitu kan. Iya, iya, iya. Ya, kalau kita bersyukur dengan apa yang Allah beri gitu ya, sekalipun janji Allah akan ditambah, ya kalau kita fokus, ya kita kan tidak punya banyak waktu di hidup di dunia ini bersama anak dan istri. Iya, iya. Bagi kami pribadi gitu ya, tetapi bukan menafikan, karena ini pandangan setiap orang berbeda-beda gitu. Baik. Sekalipun kita disunahkan lebih, tapi kalau kita mensyukuri dan menikmati dengan apa yang sudah ada, apalagi dalam keterbatasan waktu kita hidup di dunia dengan anak-anak, nggak lama Ustaz. Iya, benar-benar. Kita apalagi orang-orang sekarang belum sampai umur 60 sudah dipanggil Allah Iya. gitu kan. 40 sudah ada yang wafat. Jadi saya ingin memaksimalkan dengan anak saya yang Allah berikan, yang anugerahkan, istri yang Allah anugerahkan ini, ya satu itu ya saya syukuri, saya nikmati, insya Allah sampai ajal yang memisahkan gitu. Oke, amin. Baik, baik. Karena Ya. saya ingat bahwa Rasulullah itu tidak pernah tidak mempoligami Khadijah sampai ia wafat. Jadi kita coba bercermin dari apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Allahumma Muhammad wa ala ali. Baik Ustaz ya. Mudah-mudahan ini S2 insya Allah akan segera S3 ya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan keluarga, istri, anak-anak semuanya sehat. Amin. Baik Ustaz, kita memasuki materi kita Iya. pada podcast kali ini, yakni long life education Iya. atau pendidikan seumur hidup ya, Ya. gitu. Nah, kalau kita berbicara pendidikan ini Ustaz, ini memang sangat kompleks dan sangat menarik karena pendidikan itu akan terus ada Iya. selagi manusia itu ada. Nah, mungkin di sini Ustaz bisa dijelaskan sedikit, apa sih pendidikan itu Ustaz? Ya, kita harus memaknai pendidikan itu adalah suatu hal yang sangat penting, apalagi bagi seorang muslim ya, Iya. bahwa Islam itu intinya sebetulnya adalah isinya pendidikan, ilmu pengetahuan gitu. Karena Allah pun juga dalam firman-Nya meminta kita untuk menjadi orang-orang yang terdidik, orang-orang yang berilmu. Iya. Bahkan ketakwaan itu kita dapatkan melalui adanya proses pendidikan, ilmu yang kita dapatkan. Beramal kita tanpa adanya ilmu tidak sampai kita pada derajat takwa. Jadi maka wajar Allah mengatakan dalam surat Al-Mujadalah itu, ya, ayat 11 yang Allah katakan, alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Nah, begitulah mulianya orang-orang yang berilmu. Disandingkan kemuliaan itu pada dua, orang beriman dan orang berilmu. Artinya tidak cukup hanya iman, tidak cukup kita hanya yakin kepada Allah dengan kiamat, dengan Rasul dan seluruh apa yang Allah minta kita untuk beriman, tapi juga kita harus berilmu. Karena dengan berilmu inilah nanti akan menata
membimbing kehidupan seorang muslim itu sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam surga Allah. Justru juga karena dengan ilmu kita bisa masuk ke dalam Neraka. masuk ke dalam surga, selagi ilmu itu bisa membuat kita makin dekat kepada Allah Ya. Subhanahu wa taala. Jangan sebaliknya Ustaz ya. Jangan sebaliknya. Menjauhkan kita Ya, dari Allah ya. dari Allah. Na'udzubillah. Karena kalau kita salah dalam memaknai ilmu, atau umpamanya sudah berilmu lalu ilmu ini kita bawakan ke jalan yang tidak baik. Sebetulnya tidak ada ilmu yang tidak baik. Ilmu itu selagi kita sandarkan kepada Allah, karena sumber datangnya ilmu itu kan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, selagi kita bersandar dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan terus tertata kehidupan kita. Dan apapun lingkup hidup kita ini semuanya adalah pendidikan, keilmuan, proses belajar dan belajar dari mulai kita ada sampai kita nanti menghembuskan napas terakhir, itu proses pendidikan semua. Baik. Agama kita sangat paripurna tentang ilmu ini, nggak habis-habis kalau kita pelajari, Ustaz. Berarti Ustaz, memang pendidikan itu artinya sangat penting ya. Sangat penting. Dan itu yang akan membedakan seseorang manusia dengan makhluk lainnya dengan pendidikan. Nah, ini Ustaz, pendidikan long life education. Kenapa long life education itu sangat penting di dalam, khususnya di dalam agama kita, di dalam Islam? Iya. Ya, kita Rasulullah sudah memberikan semacam kunci ya, bahwa kehidupan kita ini kalau kita ingin bahagia, yang mesti harus kita kuasai itu ya ilmu ya. Seperti yang tadi di awal saya katakan, bahwa ilmu itu ini menata kehidupan kita. Tidak banyak yang bisa kita lakukan tanpa ilmu. Dan dengan ilmu kita bisa untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita. Termasuk membangun peradaban ini dimulai dari ilmu. Dengan bekal ilmu, jadi apapun kita, bergerak dalam bidang apapun, semuanya ilmu. Jadi kan kita cita-cita hidup di dunia ini seperti dalam doa kita setelah selesai sholat, Ustaz ya, adalah kebaikan dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, bagaimana kita untuk cara mencapai kebahagiaan ini kalau bukan dengan ilmu pengetahuan? Makanya Rasulullah katakan kuncinya itu, kalau ingin bahagia, Rasulullah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan kemudian wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa saja yang ingin bahagia hidup di dunia, kuncinya ilmu. Barang siapa saja yang ingin bahagia di akhirat nanti dengan ilmu. Dan siapa yang ingin keduanya ia dapat, maka dengan ilmu, Ustaz. Iya. Keduanya itu didapatkan dengan ilmu. Jadi ilmu ini sangat luas ya. Iya. Sangat luas maknanya, Ustaz. Nah, ini menarik sekali ya, para pemirsa semuanya yang menonton video ini. Nah, ini Ustaz, pendidikan ini kan dalam Islam itu sangat luas ya, sangat luas, dan ini juga yang membedakan dengan pendidikan pandangan Barat, bahwa pendidikan itu hanya untuk material ya, kehidupan di dunia. Tetapi dalam Islam yang kita sama-sama ketahui dan Ustaz sampaikan tadi, bahwa pendidikan dalam Islam itu bukan hanya ingin mencapai kemudahan di dunia, tapi juga kemudahan di akhirat, yaitu tentunya jannah Allah. Nah, ini Ustaz, ini kan besar ini Ustaz. Lalu ini kan tidak cukup sebagai pendidik ya. Tidak cukup dilakukan oleh satu orang. Mungkin di sini Ustaz ada pembagian peran-peran tertentu, mungkin Ustaz bisa paparkan. Jadi dalam kita menuntut ilmu ataupun sebagai insan, itu sebetulnya proses pembelajaran, kita mendapatkan ilmu itu, banyak orang yang mengira bahwa ilmu itu didapat ketika mulai masuk bangku sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, seperti mulai dari TK, SD dan sampai ke jenjang tingkat perguruan tinggi sekalipun. Nah, perlu kita ingat bahwa kita mesti harus meluruskan bahwa Islam itu justru jauh lebih awal sudah membimbing kita untuk menjadi orang yang sudah mengenyam
pendidikan. Karena pendidikan tidak hanya bisa didapatkan ketika pendidikan formal saja. Nah, lebih jauh sebetulnya manusia itu sudah dididik sejak dalam janin, dalam kandungannya. Ya, siapa yang mendidik? Tak lain adalah yang mengandungnya. Nah, dari mana kita bisa tahu, Ustaz ya? Allah sendiri mengatakan bahwa di dalam surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan ayat 2 itu Allah katakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj, dan kami ciptakan manusia dari amsyajin nutfatin amsyad, dari sperma yang bercampur, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Nah, untuk kemudian kami uji, dan di dalam faja'alnahu sami'an basira, dan padanya itu Allah sudah beri kita penglihatan. Sami mendengar, basira melihat. Artinya ketika Allah beri janin, cabang bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu, itu dia sudah bisa merespon. Dia sudah mendengar. Dia sudah melihat apa yang ia dengar, detak jantung ibunya, apa yang ia dengar, apa-apa saja yang diucapkan oleh ibunya. Makanya Islam sangat mengajarkan umatnya ketika hamil, para ibu-ibu ini mesti harus lebih dekat kepada Allah, memperbanyak zikir, ya kan, memperbanyak bacaan Al-Quran, lalu berbicara, menjaga akhlak lewat bicara lisannya, ya. Nah, karena dari situ nanti kita sudah mendapatkan pendidikan. Kalau ibunya itu dalam masa-masa kehamilannya selalu berzikir, dekat dengan Allah, sholat sunat, baca Al-Quran, apalagi itu amalan yang paling mulia, maka nanti insya Allah anak yang keluar adalah anak-anak yang lahir adalah anak-anak yang soleh, dekat dengan Al-Quran. Nah, itulah ajaran Islam. Pendidikan itu. Ada satu hal lagi, kan yang menjadi pendidik utamanya itu adalah dari ibunya gitu ya, karena ibunya yang mengandungnya gitu ya. Namun yang lebih awal lagi adalah ketika Islam berbicara tentang pernikahan yang nanti akhirnya kan ada keturunan sebagai regenerasi generasi Islam berikutnya, maka juga dalam lingkup pendidikan semuanya Islam ini berbicara tentang pendidikan dari setiap tahapan-tahapan proses hidupnya. Nah, bagaimana seorang ibu ketika hamil bisa baca Quran, bisa berzikir, bisa berkata-kata yang mulia, yang mengandung kebaikan, maslahat, semuanya tentu lewat pendidikan. Bagaimana itu bisa kita dapatkan? Dimulai sejak kita mencari pendidik dari anak kita yang akan dikandung nantinya, yaitu ibunya. Atau juga seorang ibu juga bapaknya, mencari pasangannya, suami, calon bapak dari anak-anak ini yang berpendidikan, dia berakhlak. Karena pendidikan ini pada akhirnya adalah membuat orang berakhlak. Berkaitan semua, Ustaz. Jadi tidak bisa salah satu saja, Ustaz. Iya, jadi, harus. Karena kewajiban mencari nafkah kan dalam tanggung jawab keluarga itu kan adalah bapak. Kalau dia memberi anaknya dengan harta yang haram, tentu juga akan nanti berpengaruh ya, berpengaruh si janinnya. Iya. Masya Allah. Nah, jadi saling berkaitan, Ustaz. Jadi berkaitannya. Luar biasa. Kita sudah dididik sejak kita dimulai mencari pasangan gitu. Mesti harus orang yang berilmu, yang soleh gitu. Jadi peran-peran pendidikan ini memang mulai dari mencari pasangan, ya. Kemudian fase selanjutnya adalah ketika dijanin, itu juga tidak henti-hentinya harus selalu dididik. Nah, ini Ustaz, pasca mereka si bayi ini lahir. Nah, siapakah yang paling berperan atau bertanggung jawab terhadap pendidikan anak? Iya. Di dalam fase-fase ini kan mulai dari fase kehamilan, fase lahiran, menyusui, itu perannya akan ada dua itu, suami dan istri. Nah, dan itu sudah di ranahnya sudah ada masing-masing. Seorang bapak misalnya. Lagi-lagi orang tua, Ustaz ya. Orang tua, ya, karena mulai sejak dia tadi hamil ya. Sekarang mulai dia lahir, itu kedua orang tuanya saling bersinergi, bekerja sama untuk mendidik anak ini. Bukan hanya sekedar memberi makan saja, tetapi pendidikannya sudah mesti harus ditanamkan sejak dini. Ya, bukan hanya pendidikan, juga tentang makanan tadi, ya kan? Karena Rasulullah katakan ketika anak
ketika seseorang makan dari harta yang haram, maka tempatnya tak lain adalah neraka. Jadi kalau bapak memberi anaknya mau usia berapapun, apalagi sejak dini Iya. dalam kandungan bahkan diberi dengan harta yang haram, ya nanti justru tempatnya ada neraka. Artinya bapak berarti menyiapkan neraka buat keluarganya, buat anak dan istrinya lewat Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Nah, jadi memang harus berhati-hati. Iya, iya, iya. Nah, kembali kita ke ilmu itu. Lalu ibu bagaimana? Nah, lahir anak. Rasulullah mengajarkan ketika Sayyidina Hasan lahir, maka Rasulullah mengazankan. Itu sebetulnya sudah terdapat nilai didikan bahwa nilai utama bagi anak itu adalah tauhidnya, Tauhid. mengenalkan Allah sebagai Rabbnya. Lalu ada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, agar nanti kelak anak ini menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Ibadahnya terjaga ibadah, akhlaknya juga terjaga. Oke. Salatnya terjaga, terhindar dari anak ini dari fahsya dan munkar. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, Baik. Jadi memang sejak dini anak-anak kita itu sudah dididik dengan ketauhidan, Ustaz ya. Iya. Mengajarkan adab-adab Iya. akhlak ya, bagaimana beradab terhadap orang tua, Iya. teman-teman, kemudian yang terpenting adalah akidahnya sendiri, Ustaz ya, harus diluruskan. Nah, kalau di misalnya nih Ustaz sudah memasuki SD sebenarnya kan, anak ini. Nah, apa yang harus diajarkan terlebih dahulu ini Ustaz? Setelah dari kecil kita didik dengan akidah, kalau di SD itu sebaiknya bagaimana Ustaz? Ya, karena ini berlanjut ya Ustaz ya. Iya. Kalau dari lahir tadi mengazankan, lalu ada beri nama yang terbaik, nama-nama yang baik untuk sebagai doa dan harapan. Lalu seorang ibu juga harus saya ingat sebelum kita sampai ke situ, pada tahapan menyusui. Itu jangan seakan sebagai siklus yang dijalani begitu saja. Ini juga waktu emas ini. Iya benar Ustaz. Untuk anak. Karena kedekatan batin yang paling dekat itu ketika anak satu dalam kandungan ibunya, dia menyatu dengan ibunya. Yang kedua ketika menyusui. Jadi ketika menyusui itu pertama mesti harus sempurna disusukan. Disusui 2 tahun. Anak kita itu 2 tahun harus sempurna. Ya. Itu Allah yang menyuruhnya. Iya. Allah yang menyuruh. Dan yang kedua dalam menyusui ini penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sambil ngobrol-ngobrol dengan teman. Dalam sejarah ada seorang ulama ternama dulu di Turki, itu namanya Said Nursi. Said Nursi ini sangat cerdas. Ya, dia bagian dari kebangkitan Islam Turki sekarang ini. Ya. Lalu kecerdasannya itu dia bisa menghafal kamus. Ya. Kamus dalam berbahasa Arab itu ketika kecerdasannya itu sangat luar biasa ya, melebihi orang rata-rata cerdasnya. Lalu ditanya orang, wahai Syekh, kenapa bisa secerdas ini? Ingatannya sangat kuat, daya pikirnya itu sangat tajam. Lalu kuncinya disebutkan oleh Said Nursi ini. Dia bilang bahwa dulu ketika ibu saya menyusui saya, dia senantiasa berwuduk dulu. Berwuduk, lalu baru membaca basmalah, lalu baru menyusui saya. Artinya menyusui anak dalam keadaan suci, bersih. Bersih ya. Jadi tidak. Nah, jadi hikmahnya dari situ rupanya Ustaz ya. Kuncinya sekali lagi ibu itu makanya dalam dikenal dengan al-madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Bukan ayah Ustaz ya? Bukan ayah ya? Ayah kan tentu dengan perannya yang lebih banyak di luar, mencari nafkah yang halal. Nanti baru ya tentu dengan tidak melemahkan juga bahwa ayah juga berperan nanti waktunya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, ya kan, membimbing anak-anaknya. Nah, itu sangat-sangat berkaitan sekali Ustaz. Nah, tadi Ustaz tanya tentang masuk usia apa ya? 7 tahun ke 7 atas tahun, ya. 7 tahun gitu ya. Nah, ini peran orang tua juga ini. Karena anak di dalam Islam itu makanya kan sesuai dengan aturan di negara kita. Iya. Rasulullah katakan muru auladakum bis shalah. Ya, wa hum abna'u sab'i sinin.
Nah, eh, perintahkanlah, ajaklah, bimbinglah, latihlah anak-anakmu mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Artinya, pada usia 7 tahun ini anak sudah bisa untuk kita berikan pendidikan ibadah. Di luar itu juga Ibadah, demikian. Ustaz, ya? Ha-ha. Kita ajarkan dia sholat, pembiasaan. Oke, Ya kan? pembiasaan. Praktek, ya, Pembiasaan. Ustaz. Kita praktekkan, kita ajak dia ke masjid agar dia bisa melihat apa yang dikerjakan oleh ayahnya, atau umpamanya kalau di rumah ibunya sholat dia bisa melihat. Iya, iya. Ya. Dan fase ini mendidik anak untuk beribadah ini, untuk mendirikan sholat ini dibatasi sampai 10 tahun. 10 tahun. Wadribuhum alaiha, maka pukullah mereka pada usia 10 tahun. Jika Wahum abna'u ashrin. Pukul dalam artian bukan pukul yang menyakiti fisik yang nanti sampai berdarah, sampai luka, tidak. Ya, tapi pukul sayang, pukul mendidik. Iya, iya. Umpamanya bahunya, ayo nak, ayo sholat. Begitu. Mesti harus kita berikan peringatan seperti itu. Lanjutan hadis, wa fariqu fil madoji, ya. Bainahuma fil madoji. Bainahum fil madoji. Tempat tidur, ya, Ustaz. Wa yufariqu bainahum fil madoji, ya. Maka pisahkan tempat tidur anak-anak kita dari dua. Pertama dari saudara-saudaranya perempuan, yang kedua dari ibu dan bapaknya. Mesti wajib kita pisahkan. Kalau enggak nanti bisa menghancurkan kehidupan anak tentang masalah pergaulannya. Karena anak kan sudah mulai cerdas. Dia melihat, dia nanti meniru. Nauzubillah, jangan sampai nanti ketika ada hal-hal yang tidak boleh terlihat oleh anak dari maklum ya, ayah dan ibunya, suami istri, itu anak itu sangat tidak baik pada pendidikan anak itu sendiri. Ataupun juga dengan saudara perempuannya, mesti sudah diberikan batasan-batasan aurat, ya kan? Batasan-batasan pergaulan, ya, antara ibu dan ayah. Tidak ada istilah sayang nanti kasihan dia sendiri tidur. Justru kalau dengan alasan kasihan dan segala macam, sebetulnya kita sedang menyiapkan, menyesatkan. Mesti harus dilatih. Tidak baik bagi diri anaknya sendiri, ya, Ustaz. Benar sekali. Jadi usia 7 tahun ini sangat menentukan sebetulnya, ya. Sejak anak usia 0 itu sampai 7 tahun itu dia bersama orang tua, ya. Mungkin sudah ada juga yang masuk ke jenjang pendidikan, tapi lebih banyak waktunya dengan orang tua. Selama itu mesti harus diisi dengan ilmu-ilmu. Iya. Berarti memang di fase 7 tahun ke atas ini atau SD ini memang lebih banyak praktek, ya, Ustaz. Iya. Praktek, kemudian ibadah-ibadah juga. Kalau seandainya mereka seperti sholat, meninggalkan, sudah bisa dilakukan pukulan. Tentu pukulan di sini adalah bukan pukulan fisik. Nah, ini, Ustaz, menarik. Nah, peran orang tua sebagai pendidik utama nih, Ustaz, itu sampai mana, Ustaz? Iya. Baik. Kalau peran ini ya, kan kita dalam Islam sudah jelas itu ya, sampai umpamanya ukurannya anak ini akil balik. Iya. Namun kan bisa kita bawa dalam kehidupan kita antara akil balik anak dengan kemandirian anak. Artinya kalau akil balik itu kan hukum sudah kembali kepada anak, ya. Dan juga kalau dalam prakteknya juga anak sudah bisa untuk hidup mandiri. Tetapi kan dalam kehidupan kita bisa kita menyesuaikannya. Mungkin dari segi hukum anak sudah dibebani, ya, atas sholatnya, atas ibadahnya yang lain, atas berbaktinya kepada orang tua. Ketika dia melawan sudah dihukumi berdosa, ya. Nah, untuk syariat dia sudah terpisah dari orang tuanya. Namun jangkauan orang tua terhadap anak, karena menyangkut pendidikan ini kan panjang, SD, SMP, SMA gitu, ya, mesti harus terus dikawal. Namun tidak salah ketika orang tua, sekalipun anak umpamanya di usia 14 dia sudah balik, jangan lantas dia berlepas diri. Udahlah, terserah apa kata dia, mau dia bergaul dengan siapa, mau medianya apa. Tidak bisa orang tua seperti itu. Tetap karena harus dikontrol, Ustaz, ya? Mesti harus dikontrol. Dan itu betul, Ustaz. Salah satu peran orang tua itu adalah kontrol terhadap anak. Juga sebagai advisor, sebagai penasehat bagi anaknya. Ketika anak kita salah dalam pergaulan, ketika salah dalam media, mungkin
yang dilihatnya, yang didengarnya. Orang tua mesti harus terus mengawasi. Harus langsung saya Harus ditegur langsung, ya. harus langsung ya, melakukan tindakan yang persuasif, Persuasif. mengajak, Iya, iya. preventif gitu ya. Itu tugas orang tua. Di samping orang tua juga mesti menjadi role model bagi anak-anak. Itu Teladan ya. pendidikan semua itu, Ustaz. Pendidikan semua itu. Sadar kita tidak sadari, kita memberikan warna Betul, kepada anak-anak betul. kita, Tidak Ustaz, ya. bisa kita hanya memahami membesarkan anak itu, maaf itulah bedanya kita dengan makhluk-makhluk lain. Iya. Bahwa kita orang tua ketika Allah beri keturunan itu tanggung jawab kita dua, moral dan material. Moral dan material. Kadang kita terabaikan, kita cukupkan makannya dan segala macam pakaian, tetapi Moralnya lupa, moralnya Ustaz. ini, Moralnya lupa ya, Ustaz. nilai-nilai agama ini, pendidikan agama ini yang kadang kurang. Nah, harus kita camkan bagi orang tua, baik ibu ataupun ayah terutama. Allah kan sudah menasihatkan kita itu di dalam surah At-Tahrim itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Jadi orang tua tidak cukup hanya dia selalu sholat tepat waktu di masjid berjamaah, zikir, puasa sunat, baca Quran, tetapi Keluarga anak lupa. keturunan kita, istri kita, anak-anak kita, anak perempuan kita, dia tidak menutup aurat misalnya, atau pergaulannya kita tidak jangkaui, entah dengan siapa dia bergaul, entah apa yang dibacanya, yang dilihatnya, yang didengarnya, yang dijalinnya. Iya. Itu semua mesti harus kita jangkau dalam hal mendidik keluarga ini agar menjadi keluarga yang harmonis, yang sakinah, sesuai dengan yang Allah inginkan, yang Rasulullah SAW contohkan. Jadi tidak bisa berlepas orang tua, oh anak kita sudah masuk dari remaja, udah dewasa, biarlah. Tidak seperti itu, mesti harus terus dijangkau, ya, sampai betul-betul nanti anak kita ini betul-betul sudah mandiri, ya, umpamanya sudah berkeluarga, gitu ya, baik yang laki-laki ataupun perempuan, tentu dalam batasan-batasan agama yang sudah ditentukan, orang tua bisa menjangkau dan tidak boleh mencampuri, gitu ya. Baik. Jadi gitu, Ustaz. Tapi sesekali tetap harus ada orang tua hadir ya, walaupun sudah berkeluarga ya, memberikan petua-petua. Nah, Ustaz, misalnya ini kan sudah berkeluarga, tentu di sini perannya bukan hanya sebagai, mungkin juga sudah sebagai pendidik, Ustaz ya. Tapi sebagai pendidik kita juga tidak boleh lepas dari sebagai pembelajar, ya. Walaupun kita misalnya sudah jadi guru atau sudah jadi dokter, tetap di situ harus punya jiwa pembelajar ya. Sebagai kita sebagai manusia, khususnya dalam Islam, adalah long life education, tidak berhenti belajar. Nah ini Ustaz, permasalahan pendidikan kita sekarang yang banyak disorot ya, loss of adab ya, begitu menjamurnya sekarang pendidikan-pendidikan baik yang swasta maupun yang bukan swasta ya. Tapi ternyata pendidikan kita masih jauh ya dari yang diinginkan oleh Rasulullah ya. Kira-kira itu kenapa, Ustaz? Ya, kenapa sekarang pendidikan itu, lembaga pendidikan itu seperti bak jamur di musim hujan. Itu menjamur di mana-mana ada gitu, dan menawarkan berbagai macam istilahnya nilai plus dan segala macamnya. Nah, kita sebagai orang tua yang harus kita kedepankan selektif dalam mencarikan pendidik atau lembaga pendidikan anak. Jangan kita orang tua hanya memikirkan orientasinya dunia saja. Oh ini bagus ini, anak besok kalau masuk sini dia akan jadi ini, jadi ini, jadi ini. Tapi hatinya kosong dari mengingat Allah. Ya, mungkin maaf, otaknya penuh tapi hatinya kosong. Nah, kita ingin membangun generasi ini yang secara intelektual dia jenius, namun hatinya juga dekat dengan Allah, tidak lepas dari zikir kepada Allah. Karena kita harus memikirkan dunia dan akhirat dari anak-anak kita. Tidak hanya sukses di dunia, mau jadi apapun kita diawali dari lembaga pendidikan yang kita carikan untuk anak kita. Carilah lembaga pendidikan yang anak kita ini akan kuat dunia dan akhiratnya. Bukan hanya sukses dalam karir duniawinya. Nah, silahkan dia mau jadi apapun. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi dosen, mau jadi tentara, mau jadi apapun,
tetapi nilai-nilai pendidikan agama itu mesti ditanamkan terlebih dahulu. Harus ada Ustaz ya. Maka harus ada kolaborasi, mesti harus ada perpaduan antara ilmu agama. Sebetulnya tidak ada tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan. Iya. Pemisahan antara ilmu agama, ilmu umum tidak ada. Iya. Tetapi basic, dasar utama, bekal utama, pondasinya ini adalah agama. Jadi agama itu harus masuk dalam setiap bagian disiplin ilmu. Harus ada Ustaz ya. Harus ada. Agar kemudian nanti kalau dia jadi polisi, dia jadi polisi beriman. Iya. Jadi dokter yang beriman, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Jadi apapun landasan iman ini melalui ilmu tadi, pendidikan akhlak, adab ini, nah itulah yang akan menjadikan seseorang itu membawa kebaikan, kemaslahatan. Karena kan makanya di sini perlu kami tegankan di Bintang Cendekia ini, Sekolah Islam dan Leadership ini, makanya yang kita kedepankan itu adalah nilai-nilai adab. Nilai-nilai adab. Anak tidak hanya cerdas tajam dalam berpikir, tetapi juga punya spiritualnya. Sikap menghargai, memuliakan orang tuanya, gurunya, bergaul dengan masyarakatnya dengan akhlakul karimah. Nah, itu yang kita didik di sini, Ustaz. Itu yang kita inginkan, Ustaz ya. Itu yang sangat kita inginkan. Kita didik dengan Al-Qur'annya agar dia menjadi generasi Qur'ani, Rabbani. Kalau sudah tercipta yang seperti ini, Ustaz, insya Allah keluar dia dari rumahnya, untuk rumahnya saja dia sudah jadi qurratu ayun. Jadi penyejuk bagi orang tuanya. Keluar dia dari rumahnya, di masyarakatnya membawa kebaikan. Ya, jadi apapun, apalagi nah itu bersyukurnya di sekolah kita ini ada plusnya di samping Al-Qur'annya, yaitu nilai leadership, kepemimpinannya. Karena semua kita ini pemimpin ya, Ustaz. Iya, benar. Ya kan? Ini harus sesuai dengan yang Rasulullah katakan, ya kan? Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setidaknya kita memimpin untuk diri kita. Nah, kita berbicaranya skala yang lebih tinggi, yaitu kepemimpinan di luar dari diri kita. Mau tingkat apapun, sampai level paling tinggi, presiden sekalipun, maka kepemimpinan ini harus dalam konteks keislaman. Dalam artiannya apa? Untuk diri kita mesti harus tertanam nilai-nilai Islam, akhlakul karimah, ya. Keluar kita mau skala kepemimpinan apapun, mesti harus tercermin sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gambarkan, contohkan dalam kepemimpinannya. Karena dengan kepemimpinan yang diisi dengan sifat amanah, jujur, dan kecerdasan, ya, keadilan, itu semua akan membawa peradaban yang bagus, peradaban yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Masya Allah. Ya, jadi sekolah kita, Ustaz, ya, insya Allah mencetak karena ada leadershipnya di dalam, generasi-generasi Islam siap akan memimpin bangsa dan negaranya melalui pendidikan agama yang berpadu di sini. Iya, Masya Allah. Jadi Bintang Cendekia ini salah satu, mungkin Ustaz bilang, solusi ya, permasalahan umat saat sekarang, karena di mana banyaknya menjamur lembaga-lembaga pendidikan, tapi hanya memperhatikan satu sisi saja ya. Tapi alhamdulillah kita di sekolah SDI Bintang Cendekia ini, selain anak-anak kita dilatih dengan akademiknya, juga tidak lupa pembelajaran spiritual ya Ustaz, spiritual serta life skill ya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya ya tumbuh menjadi generasi yang pintar, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada apanya tuh, apa istilahnya, semboyan atau apanya tuh? Visi dan misi. Kuat imannya. Kuat imannya, cerdas akalnya, kreatif karyanya. Oh, ini sudah berpadu semua ini. Kalau dia jadi pemimpin, pemimpin yang seperti ini kita inginkan. Iya. Yang kuat imannya. Kalau pemimpin tidak beriman, hancur negara. Hancur negara, Ustaz. Iya kan? Kenapa terjadi kesewenang-wenangan? Kembali ke imannya. Kenapa umpamanya seorang pemimpin lemah dalam memimpin? Karena dia tidak kuat secara intelijennya, ya, tidak kurang cerdas dalam melihat kondisi misalnya. Makanya perlu sains, ilmu pengetahuan tentang kepemimpinan itu sendiri, karena dia akan menjadi pelayan bagi umat. Nah, makanya dikatakan sayyidul qaumi khadimuhum. Seorang pemimpin itu akan melayani rakyat. Dia mesti harus tahu tentang ilmu kepemimpinan, tentang apa yang akan dipimpinnya. Seorang pemimpin mesti harus punya
signs of crisis. Apa sih yang dibutuhkan oleh bangsa rakyatku ini? Jangan mengambil kebijakan nanti malah justru tidak berpihak kepada rakyat. Makanya Islam sangat berhati-hati sekali. Nah, Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah itu gamblang itu berbicara tentang kepemimpinan, tentang leadership yang kita tanamkan ini di Bintang Cendekia ini, sekolah Islam kita yang kita cintai ini, dasar-dasar kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin itu setidaknya memiliki 2 unsur dalam ia memimpin, ya. Hirasatuddin, ya. Hirasatuddin wa siyasatud dunya, ya. Artinya himayatuddin, ya. Dia harus menjadi pengawal agamanya, menjaga agamanya. Jangan sampai dalam dia memimpin tetapi peribadatan umat yang ada di dalamnya terganggu. Justru malah terancam. Ini sangat berbahaya. Makanya dia harus menjamin umat yang ia pimpin itu bisa dengan bebas untuk beragama, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita kan ingin itu. Coba Ustaz, kalau kita umpamanya beribadah tetapi dalam kondisi yang tidak nyaman. Nah, agama negara lewat pemimpinnya mesti harus menjamin ini kehidupan beragama bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya. Karena kehidupan beragama ini nanti membawa kepada kerukunan, ya, kerukunan umatnya, baik antar umat seagama, antar umat beragama, atau umat beragama dengan pemerintahnya. Nah, makanya ini pesan dari Imam Al-Mawardi. Yang kedua adalah siyasatuddin. Dia harus bisa menjamin kehidupan dunia dari apa yang ia pimpin. Umpamanya tentang masalah kehidupan pendidikan dari apa yang ia pimpin, tentang kesehatan dari masyarakat rakyatnya. Itu kan berbicara tentang dunia semua itu. Nah, tentang hal-hal lain, kebijakan-kebijakan lain yang bersentuhan dengan masyarakatnya. Jadi kalau 2 ini sudah berpadu dari seorang leader, ya, maka insya Allah ini kita membayangkan seakan kayak siapa? Umar bin Abdul Aziz, Ustaz. Itu keduanya berpadu itu, antara dunia, antara agama dan urusan dunianya itu berpadu pada Umar bin Abdul Aziz, ya. Ya, itulah yang menjadi semangat spirit kita di SD Islam Bintang Cendekia ini, agar ada muncul pemimpin-pemimpin, ya, leader di negara kita ini. Iya, mudah-mudahan ya muncul lagi Umar bin Abdul Aziz yang baru, khususnya dari Bintang Kita berharapnya dari bumi Melayu, dan bumi Melayu ini tuh di Kota Pekanbaru, letaknya sekitar ini. Amin, amin. Dengan menjadikan konsep leadershipnya itu, ya, dengan Islam yang menjadi pondasi utamanya. Baik. Gitu, Ustaz. Masya Allah, luar biasa ya materi kita hari ini. Sebenarnya masih banyak ini Ustadz kita yang mau disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu kita, ya Ustadz. Pak Falim, udah berapa Pak durasinya? Oke. Karena keterbatasan waktu kita ini, sebenarnya Ustadz kita ini masih banyak materinya, luar biasa ya. Nah, mungkin Ustadz sebelum kita tutup ada closing statement dari Ustadz, khususnya mengenai pendidikan kita, long life education. Closing statement dari kami, ya, dari saya, pertama adalah long life education, bahwa kita belajar menuntut ilmu, hidup dalam pendidikan itu selamanya, bukan tidak ada batasannya. Oh, saya udah tua, tak mungkin lagi. Itu suatu hal yang pandangan yang salah, mesti harus diluruskan. Karena Rasulullah katakan kita menuntut ilmu itu dari ayunan, ya kan, belum mahdi ilalahdi, ya, sampai kita di menjelang kita menghembuskan napas terakhir, kita juga masih belajar. Kita diajarkan mengucapkan la ilaha illallah, itu juga masih mengalir itu pembelajaran, belajar, mendidik gitu kan. Nah, itu satu, bahwa tidak ada batasan dalam menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu sejak kita hidup dari kandungan sampai ajal kita. Yang kedua adalah bahwa ilmu ini adalah segalanya dalam kehidupan kita, bahwa surganya Allah itu kita dapatkan dengan ilmu. Dan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, Rasulullah katakan bahwa jalan lurus menuju surga itu adalah ilmu. Jadi insya Allah orang yang berilmu tidak akan pernah tersesat, orang yang berilmu tidak akan pernah jauh dari agamanya, ya.
Nah, orang yang berilmu akan senantiasa bahagia sesuai dengan hadis Rasulullah. Dan berikutnya adalah ingat orang tua ini adalah sumber pertama yang memberikan ilmu, pengetahuan, pendidikan terhadap anaknya. Artinya kalau orang tua sudah memulai dengan pondasi ilmu agama, akhlak yang kuat, adab yang kuat, maka insya Allah kehidupan anak berikutnya kuncinya dari orang tua. Ya. Nah, bagaimana anak bisa menjadi anak-anak yang soleh? Dari orang tua. Dari orang tua yang menjadi contoh, dari orang tua yang memberi harta makan yang halal, dari orang tua yang mengawasi pergaulan anak, apa yang dilalui oleh anak. Nah, gitu ya Ustaz ya. Karena ini tanggung jawab moral. Seperti yang Allah katakan, ku anfusakum, jaga dirimu, bukan dirimu saja, wa ahlikum. Ya. Wa ahlikum, juga keluargamu, anak-anakmu. Ya. Naro, dari api neraka. Jadi penentunya awal mulanya ilmu ini dari orang tua dulu. Baru nanti dia masuk ke lembaga-lembaga yang lain. Iya. Baik Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz ya, kata ini, atau hadis atau ayat nih, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah pada khalal jannah ya. Ya, mudah-mudahan di akhir dalam rangka long life education atau kita belajar seumur hidup ya, salah satu pelajaran yang kita terima pada akhir hayat kita adalah la ilaha illallah ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu cita-cita kita semuanya. Baik pemirsa semuanya, karena keterbatasan waktu, jadi podcast hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dari saya, mohon maaf jika ada salah kata ya, dan kami tutup dengan lafaz wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair.